Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette, dan hari ini aku akan membahas sesuatu yang benar-benar kalian udah banyak banget request, Life of Luxury. Kayaknya udah agak lama nih ya aku nggak bahas-bahas tentang Life of Luxury, tapi kali ini banyak kalian yang request tentang topik ini. Ini topik yang gak kalah menarik daripada topik-topik sebelumnya, yaitu tentang Life of Luxury, di mana dia merasa ada yang aneh dengan anjingnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi ada seorang wanita seperti biasa, tapi wanita ini bernama Anna, dan dia seperti biasa juga adalah seorang gadis berumur 19 tahun. Nah, jadi dia merasa ada yang aneh sama anjingnya. Akhirnya dia mencoba untuk nge-email Parker sama Chester untuk meminta bantuan. Tapi kali ini berbedanya, kayak kesannya si Parker sama Chester seolah-olah menjadi animal control ya. Jadi kayak pawang binatang, padahal kan sebenarnya dia kan sukanya kayak sesuatu yang berkaitan dengan hantu atau sesuatu yang psikopat. So for this episode, we received an email from a 19-year-old girl named Anna. Anna says that her dog ran away into the woods, and when he crawled back into the house, something was wrong with him. She says that she hears cracking noises when he walks, and that his skin looks like it doesn't fit his body. She also says that her dog gets very angry if she tries to turn on the lights. Jadi si Anna ini di emailnya dia bilang kalau anjingnya itu waktu itu pernah melarikan diri, terus melarikan dirinya ke hutan. Jadi terus si Anna itu kayak manggil-manggil anjingnya nggak balik-balik. Tapi beberapa saat setelah itu anjingnya tuh kayak kembali lagi ke rumah. Tapi setelah anjingnya balik ke rumah, anjingnya tuh benar-benar berbeda. Dan anjingnya tuh benar-benar langsung masuk pintu aja. Biasanya kalau anjing kan dia bakal kayak benar-benar nge-greet kita banget kan, kayak seneng banget kalau ketemu kita. Tapi ini enggak, jadi anjingnya tuh lewatin dia aja, terus naik ke atas, terus kayak berbeda dari anjing dia seperti biasanya. Terus anjingnya sejak dia kembali dari hutan juga aneh banget. Jadi anjingnya tuh nggak mau kalau misalkan lampu tuh dinyalain. Jadi tuh lampu selalu kayak mati gitu, karena kalau misalnya lampu nyala, anjingnya tuh benar-benar akan marah banget. Dan seperti biasa juga si Anna ini kasih video bukti ke Parker sama Chester tentang anjingnya. Dan di sini kayaknya anjingnya kayak terdengarnya tuh kayak suaranya tuh berat banget, kayak aneh, seolah-olah anjingnya tuh kayak sedang merasakan kesakitan gitu. Akhirnya Parker dan Chester memutuskan untuk membantu si Anna ini. Tapi di perjalanan si Chester tuh sebenarnya udah agak nggak setuju nih sama hal ini. Karena Chester bilang, kenapa si Anna tuh ngomong ke kita gitu? Emang kita siapa? Kita kan bukan animal control, kita kan bukan pawang binatang. Ya iya juga sih ya, orang-orang tuh kalau ada masalah kepikirannya ke Parker, Chester aja. Misalnya aku lagi genteng bocor, aku mungkin bakal email Parker sama Chester karena aku curiga gitu, genteng aku tuh bocornya kenapa, jangan-jangan ada makhluk halus kayak gitu kali ya. Jadi tuh orang-orang udah kepikirannya ke Parker sama Chester aja. Dimana di sini Chester tuh kayak kesel gitu, maksudnya kita mah bisa apa kalau misalnya anjing itu berbahaya, gimana? Kita kan nggak ahli dalam hal anjing kan. Tapi Parker juga seperti biasa, ya udahlah kita coba dulu aja, kita membantu si Anna sebisa kita. Soalnya bisa dilihat juga di email Anna itu benar-benar kayak udah ketakutan dan butuh bantuan. Terus akhirnya sampai jam 11 malaman Parker sama Chester sampai nih ke rumah si Anna. Nah terus mereka ketok-ketok kayak biasa, tapi tiba-tiba si Anna buka pintu dan Anna tuh aneh banget, kayak bengong gitu. Ya kalian coba dah, kalian datang ke rumah teman kalian buka pintu terus bengong liatin kalian, kan aneh. Dia yang undang, dia yang bengong. What's going on? Hi, Anna. Terus Parker sama Chester juga bingung kan. Terus Parker bilang, meminta ke si Anna, boleh nggak aku masuk? Dan akhirnya si Anna tuh abis diem-diem gitu. Terus akhirnya si Anna ngomong, boleh tapi jangan ribut ya, jangan sampai bangunin anjing aku. Hi, it's nice to meet you. I'm Parker. Hi, can we come in? Just need to be quiet. I don't want you to wake up. Udah di situ tuh dia kayak biasa aja sampai mereka akhirnya duduk seperti biasa. Mereka mau bertanya-tanya dulu nih sama si Anna apa yang sebenarnya terjadi sama anjingnya. Nah jadi Anna benar-benar ceritain dengan detail nih bahwa 2 malam lalu anjingnya melihat sesuatu ada di hutan. Nah terus anjingnya tuh langsung ngejar sesuatu itu. Sama sih seperti anjing-anjing aku juga kayak gitu. Langsung kalau misalnya lihat sesuatu tuh langsung kejar aja gitu. Nah terus anjingnya masuk ke dalam hutan dan Anna tuh nggak bisa menemukan anjingnya. Bahkan Anna tuh juga kayak manggil-manggil anjingnya, tapi anjingnya
tuh sama sekali nggak keluar dari hutan sama sekali dan juga nggak ditemukan. Nah di situ Anna benar-benar khawatir banget anjingnya sendiri, anjingnya akan kenapa-napa di hutan tersebut. 2 nights ago, he saw something in the woods. He started darting after it and I couldn't stop him. And I called his name and I looked in the woods but I couldn't even find him. Sampai tiba-tiba Anna itu ngedengar kayak ada suara pintu terbuka di rumahnya dan ternyata anjingnya pulang sendiri. Tetapi ya seperti yang aku bilang tadi, anjingnya bukan seperti anjing dia pada normalnya. Anjingnya mulai aneh, anjingnya mulai nggak biasa, nggak suka kayak nge-greet dia, nggak suka main-main sama dia, dan malah langsung aja merangkak naik kayak nggak ada Anna di situ dan kelilingin ruangan. I was worried that he ran away, but then I heard my front door open. But he didn't greet me, he just crawled up the stairs and he just went to a room. Dan juga si Anna bilang kalau misalkan gonggongan anjingnya tuh berasa nggak sama lagi, berasa kayak bukan anjingnya. Kalau kita punya anjing atau kucing, biasa kita tahu gitu, itu gonggongan dia, itu kalau dia lagi kesel atau dia lagi senang tuh kelihatan. Tapi ini dia nggak menemukan sosok anjingnya lagi di diri anjing dia yang baru datang itu. Dan si Anna bilang kalau misalkan anjingnya itu terlihat lebih agresif daripada biasanya, dan kadang-kadang si Anna itu menemukan anjingnya nih, aku lagi tidur, ceritanya ini ranjang ya, anggap aja ini ranjang. Nah terus anjingnya tuh ada di pojok kamar sambil ngeliatin dia malam-malam ketika dia tidur. Itu kan serem banget kan. Kayaknya kalau misalnya anjing aku tidur-tidur aja deh, nggak sampai segitu ya. Kalau misalkan kalian tidur terus anjing kalian atau kucing kalian ngeliatin kalian terus sampai kalian bangun, itu kan agak-agak serem ya. I caught him sitting in the corner of my room the other night, just watching me. Nah Chester yang beranggapan dari tadi kenapa sih dia harus kontak si Chester sama Parker, karena ini kan bukan urusan mereka sebenarnya. Nah terus si Anna tuh bilang kalau misalkan ini memang nggak ada hubungannya sebenarnya sama Parker sama Chester, tapi dia benar-benar ketakutan banget dan dia merasa nggak tahu lagi harus minta bantuan ke siapa. Ditambah si Anna merasa kalau ada ciri-ciri yang aneh banget di anjingnya, kayak kulit anjingnya tuh udah nggak menyatu lagi gitu, kayak kulit yang ditempelin, dan bahkan dia bilang kalau misalkan anjingnya itu kayak tulang dari anjingnya itu kayak seolah-olah udah keluar dari kulitnya, kayak nggak fit gitu, kayak nggak pas sama kulitnya atau bulu-bulunya. Jadi ibarat kasarnya tuh tulangnya agak mencuat dari kulitnya. Serem banget. Sorry, what does this have to do with us? This is kind of like the job for animal expert. I just didn't know what else to do. Do you think that something in the woods might have scared or hurt him? I don't know. There's also something wrong with his body, like his bones have been sticking out of his skin. Hal itu membuat Parker tuh benar-benar terkejut banget dan bilang ke Anna kalau misalkan kayaknya aku harus lihat deh anjing kamu karena ini kayaknya masalah udah serius. Akhirnya Anna pun mengajak Parker sama Chester ke kamar tidur dari anjingnya. Terus si Parker tuh kan ya pakai kamera, ada lampu-lampunya kan. Terus si Anna bilang kayaknya harus matiin lampu deh karena kalau misalkan lampunya nyala itu anjingnya bisa marah. Karena waktu itu dia pernah lampunya nyala, anjingnya tuh benar-benar langsung mau gigit si Anna. Jadi kayaknya si anjingnya tuh nggak mau kelihatan sosok dia sebenarnya. He's in here? Yeah. Can I change the lights? No, don't turn them on. I think they hurt his eyes. Jadi sampai si Anna pulang, si anjingnya tuh benar-benar belum, kayak Anna belum benar-benar ngelihat itu anjingnya atau bukan. Jadi karena kan lampu selalu dimatiin, anjingnya selalu menjauh. Jadi aneh juga gitu ya, dia mau melihara anjing tapi kayak saling-saling jauh. Kalau aku sih merasa udah pasti itu bukan anjing aku. Akhirnya Parker memasuki kamar tersebut dan dia ngecek anjingnya Anna. Saat dia lihat, dia langsung berasa kalau misalkan ini ada sesuatu yang aneh banget dan mendingan Anna langsung tidur, kita langsung pasang kamera. Tapi dia masih belum kasih tahu tuh apa yang anehnya. Jadi dia langsung pasang-pasang kamera di kamarnya Anna, di lorong, di kamar anjingnya untuk mengetahui hal tersebut. Karena Parker di sini kelihatan banget dia merasa pasti ada yang aneh nih sama anjingnya setelah melihat sosok anjingnya yang nggak dikasih lihat ke kamera. Si Chester juga nggak tahu. Listen, if you just want to go to sleep, we're gonna set up some cameras in this place. Just try to see what he's doing at night that's making all those noises. Okay. We're gonna make sure nothing goes wrong, okay? Okay. Alright, okay, let's get to work. If you just want to go to sleep. Dan akhirnya setelah si Parker sama Chester memutuskan untuk taruh kamera-kamera nih di sekeliling rumahnya, terus akhirnya seperti biasa Parker dan Chester nunggu di mobil dan melihat kejadian apa yang akan terjadi berikutnya. Dan setelah diliatin jam 12 sampai jam 1, anjingnya tuh benar-benar masih terjaga banget gitu loh, nggak tidur sama sekali dan kayak mengeluarkan suara-suara yang aneh. Dan anjingnya itu masih ada di kolong meja, jadi masih nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba anjingnya mulai kayak keluar perlahan-perlahan gitu dan mulai menggonggong, tapi gonggongannya itu benar-benar aneh, nggak seperti anjing pada umumnya. Aku melihat kayak
Gonggongannya tuh nggak normal, terus seolah-olah dia kayak kesakitan dan kayak gimana gitu. Di sini juga terlihat di CCTV Anna itu masih tertidur pulas, masih nggak ada apa-apa yang terjadi sama Anna. Dan anjingnya di sini masih diem-diem aja. Tapi kalian bisa lihat nggak sih di sini tuh kelihatan banget kalau anjingnya itu sebenarnya bukan sosok anjing, seperti ada sosok manusia di dalam anjing tersebut. This sounds so sick. Dude, I'm really freaking out right now. Is Anna waking up? Let me see. Nah terus tiba-tiba anjingnya itu merangkak keluar. Di sini benar-benar kelihatan kalau itu adalah sosok manusia sebenarnya. Nah terus merangkak keluar dan dia menuju kamarnya si Anna. Dude, where the hell is this dog going? Is he going to Anna's room? Why is he walking like that? Nah, masuk akalnya kenapa Anna tuh sama sekali nggak merasa kalau misalkan anjing itu adalah anjing dia. Karena selama ini kan kayak anjingnya ngumpet terus menjauh, terus kayak cuman kedengeran suaranya, terus juga kayak anjingnya selalu minta mati lampu gitu kan, kalau enggak dia marah banget. Nah itu tuh yang membuat Anna mungkin nggak sadar, atau ya sekali lagi ini mungkin cuma settingan semata. Dan tiba-tiba anjingnya udahlah sampai ke kamarnya si Anna. Di sini Parker juga merasa kalau misalnya sesuatu tuh udah nggak beres, tapi Chester bilang udah diam dulu aja, kita harus tahu gitu anjingnya itu ngapain, mungkin aja dia nggak ngapa-ngapain. Nah terus anjingnya merangkak mendekati Anna dan dia jilatin tangannya Anna. Tapi di sini itu menurut aku sih wajar-wajar aja ya, anjing jilatin tangan kita lagi tidur tuh wajar-wajar aja. Tetapi yang aneh adalah lidah dari anjing itu bener-bener panjang banget, kalian lihat. Bro, I think we need to go inside. Not yet. He's just looking at her. I want to see what he does. Oh, is he licking her hand? Why is his tongue so long? Nggak sampai panjang banget sih, tapi menurut aku nggak normal untuk seukuran anjing biasa lidahnya sepanjang itu dan jilat-jilatin si Anna. Sampai ini yang paling menyeramkan, tiba-tiba anjingnya itu berdiri seperti yang kita udah duga sebelumnya kalau itu adalah sosok dari manusia. Nah, Anna yang tiba-tiba melihat hal itu, dia kebangun dan dia teriak banget dong melihat anjing itu. Sedangkan Parker sama Chester yang melihat itu juga benar-benar panik. Dan terus si Parker sama Chester yang udah melihat hal itu semua, terus dia langsung lari untuk memasuki rumah itu dan membantu si Anna. Nah terus anjing itu juga merasa udah ada nih Parker sama Chester, terus dia langsung kabur keluar. Nah terus saat Parker sama Chester datang memasuki kamar Anna, Parker sama Chester nggak bisa menemukan anjing itu. Mana anjing itu? Mana anjing itu? Hurry! Bro, hurry! Yo, dude, I heard something. Terus mereka melihat kalau anjing itu ada jejak kakinya gitu, kalau misalkan dia menuju pintu belakang. Nah di pintu belakang tiba-tiba terlihat hal ini. Yo, what is this stuff? Is this part of the dog? Yo, let's go tell Anna, let's go! Nah jadi ternyata memang benar itu adalah sosok orang atau sosok makhluk di mana dia itu memakai kulit dari anjingnya si Anna untuk mengelabui Anna. Jadi nggak tahu kemana anjingnya itu sebenarnya, ngapain dia menyamar, apa yang sebenarnya diinginkan. Kalau aku sih lebih ke, aduh anjingnya kasihan banget, anjingnya kemana, itu bisa jadi bener nggak sih itu adalah kulit dari anjingnya. Kalau misalkan itu bener berarti aku nggak bisa bayangin apa yang terjadi. Akhirnya mereka ngomong ke Anna kalau misalkan itu bukan anjingnya, kita harus segera keluar karena ini benar-benar udah nggak aman banget di sini. Apalagi rumahnya mereka tuh selalu yang berkaitan dengan hal-hal ini tuh selalu deket banget sama hutan. Dan dimana akhirnya Parker sama Chester udah mengajak Anna untuk pergi dari rumah itu karena itu bahaya banget dan nggak tahu, kayaknya mungkin itu adalah seorang pria atau seorang makhluk yang obses banget sama Anna. Jadi tuh Anna ya kayak diikutin terus dan dia berpura-pura menjadi anjingnya Anna. Mungkin aja juga orang tersebut juga udah memang mancing anjingnya Anna untuk masuk ke dalam hutan. Pokoknya dia udah tau lah nanti dia akan menyamar jadi anjingnya seperti itu. So segitu aja kisah dari Life of Luxury tentang anjingnya Anna ini. Kalau kalian suka lagi video semacam ini, kalian komen di bawah ini. Kalian juga boleh follow Instagram aku ke @cherryantoinette dan follow TikTok aku ke @cherryantoinette. Nanti kalau misalkan kalian pingin aku bahas apa lagi, kalian boleh DM aku atau komen foto-foto terakhir aku supaya kebaca sama aku. So sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa.